Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Tadi kita membahas mengenai deret hitung, kemudian kita masuk ke deret ukur. Nah, seperti deret hitung, mungkin saya akan menguraikannya. Deret ukur merupakan deret yang berdasarkan operasi perkalian. Kalau hitung itu penjumlahan, kalau ukur perkalian. Kalau tadi penjumlahannya bisa dengan bilangan positif atau negatif. Kalau sekarang perkaliannya bisa dengan bilangan bulat atau pecahan. Nah, notasi deret ukur itu sama. U1, U2, U3, U4. Nah, UN itu dikenal sebagai suku ke N, suatu deret ukur. Suku pertamanya U1. Dikenal dengan nama A. Nah, sekarang tidak ada perbedaan, tapi adanya rasio. Rasio berarti perbandingan. Perbandingan suku yang berdekatan itu namanya R. Dirumuskan dengan R sama dengan U2 dibagi U1. Atau UN dibagi UN-1. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Saya akan uraikan. Oke. Nah, contoh deret hitung ukur. Kalau di pelajaran matematika ini namanya deret geometri itu ya. Kalau yang tadi deret aritmatika. Mungkin kalau di matematika bisnis ini istilahnya agak berbeda. 5, kemudian 10, 20, 40, 80, 160 dan seterusnya. Nah, di sini apabila kita lihat, coba kita lihat, ini dikali 2. Berarti berarti apa nih? Di sini perbandingannya 2:1. Kan gitu ya. 2:1. Jadi kita tahu apa? Jadi kita tahu suku awalnya itu 5, kemudian perbandingannya atau rasionya itu 2. Nah, seperti itu. Ada yang rasionya setengah. Ada. Nah, kemudian rumus suku ke N sama dengan UN. Nah, ini akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian untuk yang rumus jumlah N suku pertama. N suku pertama. Itu berarti sama dengan SN. Itu juga nanti akan dibahas di slide berikutnya. Oke. Jadi SN itu jumlah N suku pertama. Oke. Nah, rumusnya sebagai berikut. Oke. Nah, ini UN rumusnya apa? UN sama dengan A kali R pangkat N-1. SN sama dengan, nah di sini SN ada 2. Kalian mau menggunakan mana? Itu sama saja. Hanya salah satu dari keduanya itu akan, perhitungannya akan memudahkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Maksudnya itu ketika kalian menghitung dengan sembarang rumus di antara dua ini, itu kalau kalian milih rumus yang tepat, itu akan sedikit lebih mudah daripada rumus lainnya. Cuman ketika kalian milih manapun, hasilnya sama aja. Mungkin saya kasih satu clue untuk penggunaan yang sisi kiri itu ketika R itu lebih dari satu. Ketika R lebih dari satu. Penggunaan sisi kanan ketika R kurang dari satu. Kurang dari satu. Itu sisi kanan. Kalau sisi kiri
ketika R lebih dari 1. Seperti itu. Nah, ini jangan lupa R-nya positif. Nah, seperti ini. Paling penggunaannya seperti itu aja. Ketika kita tahu R-nya kurang dari 1, berarti gunakan saja sisi kanan. Itu nanti secara perhitungan manualnya lebih gampang. Tapi kalau yang diminta menghitung itu Excel, kalian cukup satu aja. Gitu. Nah, selanjutnya, nah, misalkan kita latihan soal sekarang. Diketahui deret ukur sebagai berikut. Nah, tentukan A, mungkin kita langsung ke Excel-nya aja ya. Nah, diketahui deret ukur sebagai berikut, tentukan nilai A, R, U10, S20. Seperti itu. Nah, di sini berarti kalau saya gambarkan mungkin pertama saya buat di sini A. A sama dengan hanya berapa nih? Gitu. Kemudian R sama dengan. Di sini berarti saya dapatkan A yang saya dapatkan itu 2. Ya kan? Suku pertama. Kemudian R yang saya dapatkan itu adalah setengah. 1/2 U2 per U1 itu kan 0,5. Berarti saya buatnya 0,5. Nah, berarti sekarang saya akan mengubah rumus ini. Gitu. Nah, rumus UN-nya apa? UN-nya sama dengan A. A-nya mana? A-nya ini. A dikali R. R-nya ini. R pangkat N-1. Kurung, jangan lupa kurung. N-1. Jadi, ketika kalian mengklik ini, yang kepakai rumus A kali R pangkat N-1. Tapi ketika kalian kopas, nah ini akan berubah. Dia akan geser nih. A-nya jadi R, R-nya jadi ke bawah. Nah ini yang bikin salah sini. Ke bawah, itu juga akan geser. Jadi biar nggak geser bagaimana? Perlu diketahui A sama R itu nggak berubah. Yang berubah N-nya. Berarti A-nya itu dikasih dolar yang diikat gitu ya. Diselingi dolar, tanda dolar di antara dua huruf, di antara hurufnya. Nah, itu ketika diikat itu aman. Coba aman, tetap di situ posisinya. Ini juga posisinya tetap situ. Nah, ini bisa langsung di kopas, copy paste. Kita cuma diminta untuk mencari yang ke-10. Nah, ketemunya berapa? 0,00391. U10. Lupa ini U10 kan 1/256. Ya, coba kita buat sama dengan 1/256. Ketemunya sama. Jadi ini bentuk pecahan. Kemudian nyari Sn bagaimana? S1 itu ya U1. S2 berarti S1 ditambah U2. S3 S2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, itu caranya. Mungkin saya kasih keterangannya sini biar nggak bingung. Jadi S1 sama dengan U1. S1 sama dengan U1. S2 sama dengan S1 tambah U2. S3 sama dengan S2 tambah U3. S4 sama dengan S3 tambah U4. Seperti itu. Jadi yang sebelumnya ditambah dengan U4. S5 berarti S4 ditambah U5. Seperti itu. Sambil jalan terus.
Jadi formulanya udah kita dapatkan ketika kita mencari S10, kita dapatkan dengan pakai rumus yang ada, itu juga bisa kita dapat. Kita pakai rumus, coba kita pakai dua-duanya, ya. Rumusnya tadi apa? Nah, jadi coba kita pakai. Yang pertama saya mau pakai ini S10, ini S10 juga. Yang pertama saya mau memakai rumus yang sisi kanan. Ini yang kanan, kemudian kiri. Kanan ini ya. Jadi sama dengan A, A-nya mana? A-nya ini. Dikali kurung 1 dikurangi R-nya apa? R-nya ini. R pangkat N. N-nya berapa? Karena nyarinya S10 berarti N10. Dibagi kurung 1 min R. Ketemunya 3,996. Nah, sama. Ini S10 sama dengan. Ini sama dengan. Oke. Ketemunya sama ya. Nah, bagaimana kalau saya milih rumus yang kanan? Sama dengan A dikali kurung R pangkat 10 dikurangi 1 dibagi R min 1. Ketemunya juga sama. Jadi kalian pakai rumus kanan maupun rumus kiri itu hasilnya sama saja. Cuman yang membedakan ketika kalian hitungnya manual, itu lebih gampang yang rumus kanan. Kenapa? Karena R-nya kurang dari 1. Itu lebih gampang. Oke? Nah, mungkin itu terkait dengan deret ukur ya, dan ini grafiknya. Oh, tadi saya belum menunjukkan grafiknya ya. Ketika kita udah dapat N, UN, dan SN, kita tinggal ngeblok. Ngeblok aja semua datanya, insert, kemudian chart. Pakai chart. Nanti akan muncul grafik sebagai berikut. Nah, ini grafik. Di sini merupakan, yang biru ini merupakan suku-suku deretnya. Jadi semakin lama semakin mengecil mendekati 0. Tapi ketika dicari jumlahnya, semakin lama semakin mendekati 4. Seperti itu. Semakin lama semakin mendekati 4. Seperti yang saya gambarkan ini ya. Kita bisa nyari sampai U ke 20 dan seterusnya itu bisa. Oke. Sebentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan deret dalam ilmu ekonomi. Oke.